Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa nyapa kalian lagi ya. Nah, di depan kita sudah ada figur baru nih teman-teman dari Z Toys. Tidak lain dan tidak bukan, dia dari Ultraman Netflix ya teman-teman ya. Teman-teman udah bisa lihat ya di dalam boxnya di depan kita ini gambarnya. Dia adalah Ultraman Taro teman-teman yang paling baru dari Z Toys. Per video ini direkam ya teman-teman ya. Mantap, jadi nggak sabar lagi pengen lihat seperti apa. Yuk kita cek bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, ini boxnya teman-teman. Kita bisa lihat boxnya ZD Toys itu wow, nggak pernah mengecewakan tuh ya. Hologram-hologram gitu, mengkilap-mengkilap, keren. Terus ya keren sih, dari paint jobnya juga keren. Terus bahannya juga karton keras ya teman-teman ya, hard karton. Jadi ya seperti biasa lah. Box kayaknya ZD Toys itu hampir nggak pernah mengecewakan sejauh ini ya teman-teman ya. Kita lihat di depannya ada gambar Kotaro Higashi tulisannya ya teman-teman ya. Terus ada gambar si Ultraman Taro-nya teman-teman. Wih, keren banget ini kalau dilihat, nggak sabar jadinya. Tulisan-tulisan ya apa nih, Jepang atau Mandarin ya, kurang lebih seperti ini. Terus logo ZD Toys. Terus ada juga tulisan lagi dan juga tulisan lagi ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu. Di sampingnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Di bawahnya kosong, sampingnya ada gambar si Taro sama stikernya ZD Toys, Zongdong Toy. Terus ya tulisan-tulisan lagi ya teman-teman ya. Atasnya kosong. Belakangnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada gambar si Taronya. Terus 1/10 ya dia ya teman-teman ya. Jadi skalanya sama kayak Iron Man. Nah, ini ada pose-posenya. Yang bikin saya semangat adalah si Taro ini dia bisa keluar api teman-teman. Jadi kayak si apa ya, kalau di Netflixnya ya, di versi Netflixnya dia juga memang bisa keluarin api teman-teman dari armornya. Nah, ini di sini kayaknya dikasih efek api juga. Nah, makanya saya semangat, wah harus dihajar nih teman-teman. Ultraman Taro-nya ya. Kurang lebih kelengkapannya seperti ini, mirip sama teman-temannya Ultraman Netflix yang sebelumnya. Dia juga dapat head sculpt si Kotaro-nya ya, head sculpt manusianya ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya head sculpt si waktu dia jadi bentuk Ultraman-nya aja. Kurang lebih seperti ini kalau bagian belakangnya teman-teman. Jadi ya boxnya overall tidak pernah mengecewakan sih ZD Toys ya. Langsung kita lihat dalamnya ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa tuh ya, ZD Toys pakai magnet di sini. Jadi dia ngeklik, mantap. Kita buka aja ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita sudah lihat dalamnya seperti ini. Aduh, mantap banget. Masih bau plastik, teman-teman. Mantap. Plastiknya kecium banget baunya. Keren. Nah, ini si Ultraman Taro-nya. Kita pinggirin dulu ya, teman-teman ya. Ada layer keduanya, teman-teman. Nah, ini layer kedua dan ketiganya, teman-teman. Wow, kita lihat ya. ZD Toys Ultraman itu memang kebiasaannya aksesorisnya banyak teman-teman. Lihat aja tangannya, kita dapat 1, 2, 3 pasang tangan tambahan teman-teman ya, sama stand base-nya. Terus di sini kita dapat kepalanya, kepala si Kotaro. Terus ada chest plate-nya teman-teman. Ini yang versinya bolong-bolong, nanti bisa ditusukin sama api-apinya supaya ngasih efek-efek api yang keluar dari armornya. Ini chest plate-nya nggak cuma depan doang ya, ada belakang juga ya. Jadi back armornya juga ada gitu ya, shoulder plate-nya ya. Terus di sininya teman-teman, ini kayaknya kayak gauntletnya gitu sih buat di tangannya. Dan ini alat perubahnya ya teman-teman ya. Terus ada efek api lagi nih buat dia nyembur-nyembur api dari tangannya. Wih, keren juga sih ya teman-teman ya. Mantap ya, nggak sabar ya. Kalau lihat tangannya sendiri, ini nanti ada tangan yang lagi sininya bolong nih teman-teman. Telapak tangannya bolong nih, tuh ya. Ini kelihatannya nanti buat efek apinya teman-teman.
Dan ini tangan yang megang buat alat pengubahnya teman-teman, nanti ditaruh di sini bisa kita selipin. Harusnya sih seperti itu ya. Kalau untuk tangannya, di samping tangan-tangan lainnya ya teman-teman ya. Ini nggak bolong sih, tapi relax hand aja. Dan kiri sama sih, dua-duanya relax hand ya modelnya ya. Tangan tambahannya ini yang lagi full relax ya, yang lagi kebuka semua, yang lagi ini sama yang lagi setengah kebuka gitu ya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk tangan tambahannya. Sekarang kita lihat ke bagian head sculpt kepalanya teman-teman. Head sculpt kepalanya cakep ya. Ini warnanya juga, kulitnya memang agak pucat-pucat terang-terang gitu ya. Kayaknya seingat saya di Netflix memang si Kotaro ini ya memang warna kulitnya kayak gini juga sih. Sama rambutnya juga memang dia kecoklatan ya, bukan hitam ya memang ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk head sculpt kepalanya si Kotaro ya. Mantap ya, mudah-mudahan cocok. Nanti kita coba. Ini alat pengubahnya teman-teman. Cakep ya, detail meskipun kecil tapi detail sih alat pengubahnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya bentuknya. Ini terbuat dari, ini bahannya plastik juga ya teman-teman ya. Plastik juga, terus ya paint jobnya cukup lah paint jobnya ya. Ada sedikit bleber dikit nih, ada kurang cat kuningnya ya di bagian deket sini nih teman-teman, deket bundaran sini ya, ada sedikit ke bawah ya warna silvernya, tapi ya nggak terlalu lah, minor sebenarnya ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Gimana? Cakep? Keren? Biasa aja? Ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan selain itu ya ini ya teman-teman ya, kita dikasih ini ya chest plate-nya buat yang depan sama yang belakang nih teman-teman tuh ya. Ini nanti bisa kita kasih efek-efek api birunya teman-teman, api birunya seperti ini yang akan seolah-olah keluar dari armornya dia ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya buat layer keduanya. Nah sekarang kita langsung ke yang utama teman-teman, which is si taruhnya sendiri ya teman-teman ya. Kita lihat aja langsung. Mantap. Speedy Toys. Sebenarnya saya nggak terlalu anticipate sama ini sih gitu ya, nggak terlalu apa dengar beritanya karena belakangan lagi jarang juga ngikutin ZD Toys. Tapi ternyata tiba-tiba dia keluar ya. Ini bener-bener satu kejutan sih, kejutan buat saya sih. Dan ternyata memang keren loh. Kalau lihat wujudnya, ini memang keren sih. Saya kayaknya lebih suka dia daripada si yang teman-teman sebelumnya ya, teman-teman ya. Nggak tahu sih, mungkin selera juga ya. Tapi gimana menurut kalian? Boleh ketik di kolom komentar ya. Nah ini secara proporsi, secara detail, cakep sih, keren. Kayaknya dia, saya suka sih, nggak tahu sih gimana. Dan wah ya ini ZD Toys ini seperti biasa ya teman-teman ya. Kita tuh harus toleransi kadang-kadang kalau beli ZD Toys, karena ya nih lihat nih, baru sebentar udah ketemu ya paint jobnya ngelupas ya, warna merah metaliknya ini ngelupas, ada kayak silver gitu. Sorry teman-teman, ternyata bukan. Ini cuma kayak cat apa ya, kelupasan cat aja sih teman-teman tuh ya, bisa diambil ternyata, nempel ya. Tapi ternyata baik-baik aja. Mohon maaf, ternyata baik-baik aja nih, belum ketemu paint job yang aneh-aneh ya. So far baik-baik saja masih ketemunya ya. Balik lagi ke proporsi, ini cakep banget sih, sculptingnya juga cakep, detailnya juga dapet sampai belakang-belakang dari kepala ya teman-teman ya. Kepalanya juga dia masih banyak detail-detailnya, jadi nggak cuma helm rata aja, didetailin semua ya teman-teman ya. Tuh ya, cakep sih kepalanya. Sayangnya memang Ultraman Netflix-nya ZD Toys ini nggak ada LED-nya teman-teman, jadi nggak bisa nyala nih, hanya kayak plastik kuning aja nih di bagian matanya. Kalau dia bisa nyala, mantap sih menurut saya ya, lebih mantap lagi.
Nah, lalu ke bagian badannya teman-teman, badannya juga cakep, dia perpaduan ya, merah metalik, hitam, silver, kuning, biru. Cakep sih, perpaduannya masuk banget sih di badannya. Nah, ini ada sedikit paint job yang birunya ini agak gitu ya, setitik ke atas ya teman-teman ya, sedikit tapi minor, nggak terlalu kelihatan sih harusnya ya. Lalu ke bagian tangannya juga asik banget, kita bisa lihat detail-detailnya. Ini ada teksturnya juga ya teman-teman ya. Di bagian belakangnya juga ada teksturnya juga, cakep. Ini harusnya bisa dicopot, nanti kita coba ya teman-teman ya. Cakep ya. Ya, tangan kanan, tangan kiri. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk Ultraman Taro di badannya. Lalu ke bawah lagi, cakep juga sih teman-teman ya, mantep sih. Saya suka desainnya dia karena apa ya, kalau si Ultraman 7 yang suit sama si Ultraman juga ya, sepatunya tuh tajam-tajam gitu ya, jadi agak aneh aja sih gitu. Tapi kalau dia tuh kayak sepatu bulat gitu loh, jadi cakep aja. Nggak tahu, desainnya juga cakep sih, proporsi badannya juga enak sih ya. Kalau Ultra 7 itu ya saya suka juga sih si Moroboshi ya, cuma kayak terlalu agak kurus gitu loh, agak kurus. Nah kalau ini kayak pas gitu loh proporsinya, enak dilihatnya ya teman-teman ya, cakep ya. Tapi ya Ultraman 7 itu Moroboshi juga keren juga sih sebenarnya ya, cuma memang kalau lihat proporsinya dia itu cakep aja gitu, nggak tahu, pas gitu ya. Lalu sekarang kita cek artikulasinya ya teman-teman ya, kita coba ya dari kepala dulu. Ini harusnya nggak ada masalah, kanan kiri oke, naik turun juga oke. Dongaknya sebenarnya nggak terlalu tinggi teman-teman, segini aja ya, maksimal mentok. Ke bawahnya juga ya segini aja, not bad, tapi ya oke lah gitu ya. Kanan kirinya oke juga teman-teman, cuma dia agak mentok karena ini nih, dagunya agak mentok sama kerahnya. Saya takut kalau maksain akan ngegesek bagian sininya ya teman-teman ya, paint jobnya nanti akan terpengaruh takutnya ya, jadi nggak saya paksain. Tapi ya kurang lebih seperti ini sih, pergerakan di kepala ada tapi memang nggak terlalu banyak. Lehernya nggak ada pergerakan ya teman-teman ya, jadi artikulasinya hanya di kepala saja. Terus untuk tangannya ini ada shoulder padnya, bisa dinaik turunin ya teman-teman. Oh oke. Ini bisa dinaik turunin sampai cukup tinggi sih naiknya ya, segini ya. Tuh ya, shoulder padnya lumayan bisa dinaik turunin. Terus ada butterfly joint teman-teman, bisa maju mundur tapi nggak terlalu banyak. Butterfly joint ada. Terus bisa, nah 360 biasanya sih di toys. Nah ya, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Terus bisa, apakah ada bicep rotation? Ya ada, dia ada bicep rotation, jadi mirip kayak Iron Man lah ya teman-teman ya, si toysnya Iron Man. Terus di sikunya, apakah dia oke, sikunya double joint dan bisa nekuk sampai segini, lumayan dalam ya, not bad ya, meskipun nggak sampai atas banget tapi bisa ini 90 derajat lewat ya teman-teman ya. Terus untuk pergelangan tangannya dia bisa putar-putar ya, ada joint lagi ya, jadi oke, bisa putar-putar, naik turun sedikit ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu, tangan kanan tangan kiri sama. Nah di torsonya biasanya kalau ZD Toys Ultraman atau ZD Toys Iron Man biasanya bisa diangkat. Kita lihat apakah dia bisa diangkat juga. Di perutnya sebenarnya bisa teman-teman ya, di perutnya bisa, tapi di ini agak keras nih, entah kenapa ya, yang di dadanya ini agak keras ya teman-teman ya. Kalau di perutnya gampang nih, tuh masih agak keras ya punya saya ya, buat di bagian dadanya sini ya sebenarnya bisa nih ada, cuma agak keras. Dan apa ya, secara artikulasi sebenarnya ya ini yang saya selalu bingung sama ZD Toys, di bagian sini-sini ini bisa ditarik ya, tapi sebenarnya nggak terlalu ngebantu artikulasi tuh, buat naik turun juga ya biasa aja gitu. Jadi mungkin cuma kayak kesini-sini aja sih gitu ya, buat miring-miring aja ya teman-teman ya. Tapi ada, bisa diangkat di bagian perut dan di bagian dadanya ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk di kakinya teman-teman, kakinya biasanya nah ini bisa dinaik turunin ya. Kalau ZD Toys ya, ada di pangkal pahanya bisa dinaik turunin.
Lalu ada sendi putar juga di pangkal pahanya. Bisa ke sini, lumayan banyak loh teman-teman ya. Untuk miringnya lumayan banyak dia, bisa sampai sini. 90 ya kayaknya ya ini ya. Tuh, lumayan banyak tuh. Bisa 90 ya, bisa tendangan maut. Lalu untuk ke depannya bisa segini. Nggak terlalu tinggi ya teman-teman ya. Depannya, lalu ke belakangnya juga segini aja. Nggak terlalu banyak ke belakangnya. Kecuali kalau mau agak dimiringin ya, jadinya ke sini lagi ya teman-teman ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk di lututnya kita cek dulu. Oke, lututnya double join teman-teman. Double join ya lututnya ya. Cuma memang bisa dalam ya teman-teman ya tekukannya. Cuma ini agak kelihatan aneh ya. Nggak tahu sih menurut kalian gimana. Menurut saya kok kakinya ini, lututnya ini, knee padnya ini agak aneh ya. Kenapa nggak dipatahin di sini, satu ke bawah satu ke atas atau gimana ya. Pokoknya agak aneh sih kalau menurut saya. Tapi gimana menurut kalian? Ya kalau nggak mau dipikirin ya udah nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau dipikirin jadi kelihatan aneh ya teman-teman ya. Seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi mungkin buat saya kalau mau posein di rak display ya begini aja ya kurang lebih. Museum pose aja ya. Atau mungkin nanti pakai efek apinya ya. Terus kalau mau turun lagi ke bawah, nah ini sepatunya dia nyatu ya teman-teman ya, ada bagian ininya ya, sepatunya tuh yang ada bagian yang ke atasnya, jadi kanan kiri nggak masalah. Ya miring-miring dia bisa juga meskipun nggak terlalu banyak. Naik turunnya juga sedikit banget ya teman-teman ya, tapi kanan kirinya sih nggak masalah sih ya. Kurang lebih seperti itu untuk artikulasinya teman-teman. Kita sekarang coba untuk ganti ininya ya teman-teman ya, supaya bisa dikasih efek nyala ya teman-teman ya, efek api. Yuk. Nah kayak gini jadinya teman-teman kalau sudah kita pasangin api birunya. Waduh. Cakep ya teman-teman ya. Tuh di belakangnya juga keluar, jadi kayak apa ya, kayak tambahan yang keren banget gitu loh. Cakep sih. Dari dulu waktu nonton di Netflixnya juga memang kalau dia udah keluarin api birunya gini, cakep banget sih jadinya desainnya. Karena dia kayak ada apa sih, kayak keluar ininya loh teman-teman loh. Kayak apa sih, ada tambahan apinya gitulah pokoknya, keren. Agak susah ngomongnya ya. Ya anyway, kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman. Dan ini memang saya juga lihat di versinya 3.0 ya, karena sudah beberapa waktu yang lalu, udah agak lama lah ya, dari 3.0 itu ngeluarin juga si Ultraman Suit Taro ini. Dan dia juga bisa kasih efek-efek apinya seperti ini ya. Cuma kan ya 3.0, you know lah ya. Kualitasnya bagus, harganya juga bagus ya teman-teman ya. Nah ini versi BPJS-nya teman-teman. Nah ya, bisa keluar api juga, ada efek-efek apinya, dan secara sculpt juga keren. Jadi ya terserah teman-teman lah, bisa pilih yang mana, tergantung selera ya teman-teman ya. Ini versi kalau kita ganti head sculpt-nya dengan head sculpt manusianya ya, atau si Kotaro ya teman-teman ya. Lebih suka yang mana teman-teman? Head sculpt-nya sih mirip ya kalau saya lihat ya dengan versi animenya di Netflix ya teman-teman. Kulitnya memang dia ya, kalau di sini kan kelihatan agak pucat, tapi kayaknya saya ingat saya juga memang dia di sana kulitnya memang agak pucat ya, agak lebih ke arah lebih putih daripada si Shinjiro ya teman-teman ya. Dan rambutnya juga memang kecoklatan seperti ini, jadi bukan yang full hitam ya kayak si Shinjiro saya ingat saya sih ya. Nah teman-teman kira-kira lebih suka yang mana? Head sculpt-nya si Kotaro atau ini teman-teman, versi yang armornya ya teman-teman ya. Kira-kira lebih suka yang mana teman-teman? Boleh ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan dari si Ultraman Suit Taro by ZD Toys ini, yang paling saya suka adalah nomor 1 proporsinya sama sculptingnya teman-teman. Mantap sih. Dan apa ya, saya memang nggak tahu sih kalau lihat si Dan Moroboshi atau si Ultraman 7 Suit itu kayak terlalu kurus ya teman-teman ya. Tapi ya tetap keren juga sih karena dia punya aksesoris banyak ya, terutama pedangnya juga
mantap sih. Jadi puas memang beli itu ya teman-teman ya. Tapi kalau lihat si Taro ini memang secara proporsi cakep sih, cakep. Jadi nggak terlalu gede dan nggak terlalu kurus, pas-pasan aja gitu ya maksudnya ya. Pas aja gitu. Kalau si Jack kan terlalu gede ya gitu ya, gede tapi kok proporsinya juga nggak terlalu tinggi gitu, nggak. Padahal kan kalau di film kan harusnya lebih tinggi dari teman-temannya, tapi kalau di ZD Toys itu proporsinya nggak jauh berbeda justru gitu loh. Meskipun secara otot dan secara bentukan dia lebih bulky, lebih gede ya teman-teman ya. Lalu si Shinjiro juga keren juga sih, tapi juga apa ya, nggak tahu sih kalau lihat si Taro ini proporsinya enak aja gitu loh teman-teman. Terus secara detail juga cakep, meskipun ada sedikit paint job yang birunya tadi di bagian dadanya sini agak bleber dikit ya teman-teman ya. Tapi overall nggak mempengaruhi secara mayoritas tampilannya dia, proporsinya dia masih sangat enak dilihat teman-teman. Terus dari sisi ini ya teman-teman, apinya ini sangat apa ya, ini salah satu yang keren. Kalau saya pertama lihat kemarin itu beberapa waktu udah agak lama lihat 3-0 di marketing materialnya, gambar-gambarnya itu keren, dapat efek apinya juga, dan 3-0 itu memang keren ya. Bahkan dia punya ada LED-nya bisa nyala. Kalau ini memang dia ada efek-efek apinya gitu ya, di 3-0 itu dikasih efek-efek apinya juga, dan itu memang bikin keren teman-teman. Dan di film aja udah keren, kalau dibikin ke action figurnya di 3-0 itu wah keren banget. Tapi harganya juga ya 3-0 memang ya pasti lebih mahal ya teman-teman ya harganya ya. Nah, ZD Toys ini seolah-olah datang dia kasih alternatif yang harganya jauh lebih ramah di kantong, tapi juga dikasih efek-efek api seperti ini, nggak pelit ya teman-teman ya. Jadi kayak apa ya, kalau kita pengen versi yang lebih bersahabat harganya, meskipun nggak punya LED ya teman-teman ya, tapi secara tongkrongan, secara tampilan masih keren, efek apinya terutama masih ada. Ini solusi yang pas sih menurut saya sih teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau ada hal yang kurang saya suka atau mungkin perlu diperhatikan lagi, saya kurang suka sama lututnya nih. Desain knee padnya ini kenapa begini ya teman-teman ya. Saya perlu cek lagi apakah di movie juga seperti ini di filmnya, tapi kok kayaknya ini ngeganggu sih nanti kalau mau bikin pose-pose, terutama yang pose dia lagi apa namanya, lagi setengah jongkok ya teman-teman ya. Kayaknya takutnya ini akan ngeganggu sih, tapi kita lihat aja nanti ya. Mungkin saya akan majangnya seperti ini saja supaya nggak terlalu kelihatan mengganggu ya teman-teman ya. Terus secara ini nih, secara kaki, artikulasi kakinya ini ya teman-teman ya, dia nggak bisa diangkat ke atas ya, nggak bisa diangkat ke atas dan ke bawah. Jadi apa ya, ini akan agak menyulitkan kalau mau disuruh berdiri teman-teman. Tuh ya, kita harus cari posisi yang lebih pas aja supaya dia mau berdiri ya teman-teman ya, karena dia nggak bisa diposisiin kakinya, toe-nya naik turun, nggak ada artikulasinya juga. Jadi ya kemungkinan akan agak sulit nyari posisi berdirinya, harus agak ekstra lah ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kebantu karena telapak kakinya ukurannya nggak terlalu kecil, jadi untuk napaknya juga enak juga sih di sisi lain ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk artikulasi juga sebenarnya nggak usah terlalu banyak diharapkan, karena ini biasa lah ya ZD Toys. Jadi ya artikulasi memang poin yang biasanya ZD Toys itu selalu ketinggalan dari yang lain, entah kenapa. Meskipun di sini ada sedikit yang oke ya, nih bisa sampai sini loh teman-teman, not bad ya untuk ke sampingnya ya. Dari sisi ini cukup oke sih sebenarnya untuk kakinya ya teman-teman ya. Jadi tapi secara overall nggak mengurangi apa ya, keasikan figur ini sih teman-teman ya, karena ketutup dengan yang tadi saya bilang itu ya teman-teman ya. Secara sculpting, secara proporsi dia asik banget, terus efek apinya ini asik banget sih teman-teman. Udah kayak Gundam aja ini ya, ada set gitu ya di belakangnya sama di depannya. Keren. Efeknya bikin keren, bikin mantep. Jadi kalau buat di display dengan harga yang bersahabat, kayaknya
ini salah satu solusi yang cocok sih, terutama buat teman-teman penggemar Ultraman Netflix ya teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu videonya. Segini dulu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau komen atau mau nanya atau mau apa ya, berbagi pengetahuan juga soal Ultraman Netflix Taro ini, ada yang sudah punya juga mungkin, boleh ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Thank you. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.